Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurcaya SSI MSI, salah satu dosen tetap pada program studi S1 Agroteknologi Fakultas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan Universitas Puang Rima Kelatung. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau dapat disingkat dengan PDD UKT-PT. Menjadi seorang dosen, wajib menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada video ini, saya akan menjelaskan salah satu dari Tridharma tersebut, yaitu Dharma Pengajaran. Adapun mata kuliah yang saya ampuh diantaranya nutrisi tanah dan tanaman, kesuburan dan kesehatan tanah, serta agrotek tanaman pangan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah nutrisi tanah dan tanaman. Mata kuliah nutrisi tanah dan tanaman merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa S1 Agroteknologi yang dilaksanakan pada semester 5 atau semester ganjil dengan bobot 3 SKS. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik pengajaran saya dengan menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Yang pertama, delivery. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan deskripsi singkat salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah nutrisi tanah dan tanaman. Adapun capaian pembelajaran yang akan dicapai terdiri dari CPL Prodi dan CPMK. Yang pertama, CPL Prodi atau capaian pembelajaran lulusan program studi. Aspek sikap menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Selanjutnya, aspek keterampilan khusus. Mampu mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkan masalah dalam agroteknologi produksi tanaman dalam sistem pertanian berkelanjutan berdasarkan analisis informasi dan data. Keterampilan khusus yang kedua, mampu menerapkan ilmu agronomi, pemulihan tanaman, perlindungan tanaman, ilmu tanah, dan sosial ekonomi pertanian, serta prinsip rekayasa produksi tanaman yang berorientasi efektivitas, efisiensi, kualitas, dan keberlanjutan sumber daya sesuai dengan praktik pertanian yang baik atau good agriculture practice. Aspek pengetahuan mampu menguasai konsep teoritis tentang ilmu dan teknologi tanaman, ilmu dan teknologi media tanam, ilmu dan teknologi lingkungan, dan teknologi produksi tanaman berkelanjutan. Yang kedua, CPMK, capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, terdiri dari 3 CPMK. CPMK yang pertama, mahasiswa dapat merancang dan mengimplementasikan solusi yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dengan memperhatikan nilai-nilai Pancasila guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung kemajuan peradaban. CPMK yang kedua, menjelaskan konsep dasar nutrisi tanah dan tanaman serta faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan unsur hara di dalam tanah. CPMK yang ketiga, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan unsur hara dalam tanah dan cara-cara untuk memperbaiki kekurangan unsur hara tersebut. CPMK yang keempat, merancang sistem pemupukan yang sesuai berdasarkan analisis kondisi tanah dan tanaman. CPMK yang kelima, menerapkan metode-metode pemupukan berkelanjutan yang ramah lingkungan dan efisien. Pokok bahasan dalam mata kuliah ini yaitu prinsip dasar tentang nutrisi yang dibutuhkan tanaman
untuk pertumbuhannya, interaksi antara tanah, tanaman, dan unsur hara dalam sistem pertanian. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan diajarkan cara mengelola unsur hara tanah untuk mendukung produktivitas tanaman, serta mempelajari metode analisis data dan pemupukan. Selanjutnya, referensi yang saya gunakan dalam proses pembelajaran mata kuliah nutrisi tanah dan tanaman, menggunakan beberapa buku dan beberapa artikel. Adapun buku yang saya gunakan dengan judul Tanah dan Nutrisi Tanaman, judul yang kedua Ilmu Tanah dan Nutrisi Tanaman, buku yang ketiga Pemanfaatan Limbah dalam Budidaya Sayuran Organik, buku keempat Kesuburan Tanah dan Nutrisi Tanaman dengan penerbit IPB Press, dan yang terakhir Pengantar Nutrisi Tanaman. Selanjutnya yaitu interaction. Adapun bentuk interaksi saya dengan mahasiswa dalam proses belajar mengajar dengan pendekatan SCL, Student Centered Learning. SCL ini merupakan suatu metode pembelajaran yang saya gunakan di mana menempatkan mahasiswa sebagai pusat dari proses belajar. Berbagai macam metode yang saya gunakan dalam pembelajaran mata kuliah nutrisi tanah dan tanaman, di antaranya konvensional atau ceramah, di mana saya menyampaikan materi dengan memberikan penjelasan-penjelasan terkait topik yang akan dibahas pada setiap pertemuannya. Yang kedua, case study atau studi kasus, di mana saya memberikan suatu kasus kepada mahasiswa untuk dianalisis dan dikaji. Yang ketiga, PJBL atau Project Based Learning atau berbasis project, yaitu saya membagi mahasiswa ke dalam kelompok, kemudian menyusun bahan untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Dan selanjutnya SGD atau Small Group Discussion atau kelompok, di mana saya membentuk kelompok kecil dalam kelas, kemudian memberikan topik terkait isu-isu, strategi, dan kegiatan untuk menemukan berbagai permasalahan di masyarakat dan solusinya. Topik tersebut akan dianalisis oleh setiap kelompok. Selanjutnya yaitu assessment. Pada tahap ini, yaitu bagaimana cara saya melakukan evaluasi kepada mahasiswa. Pada pertemuan pertama, saya melakukan kontrak perkuliahan dengan menjelaskan bobot penilaian. Adapun bobot penilaian yang saya buat, yaitu kehadiran dengan bobot 10%, tugas mandiri dengan bobot 15%, tugas terstruktur dengan bobot 20%, ujian tengah semester dengan bobot 25%, dan ujian akhir semester dengan bobot 30%. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan pengajaran saya dengan mata kuliah nutrisi tanah dan tanaman secara offline dengan metode pembelajaran ceramah atau konvensional pada pertemuan ke-6 dengan pokok pembahasan kebutuhan nutrisi tanaman dan program pemupukan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, apa kabar? Baik. Alhamdulillah, baik. Sebelum kita memasuki perkuliahan pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang dipelajari pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa dimulai. Selesai. Di grup, Ibu sudah mengirimkan link presensi, jadi silahkan dulu mengisi daftar hadir masing-masing. Ya, silahkan dibuka grupnya dan mengisi daftar hadir yang Ibu sudah kirim. Sudah? Oke. Bisa mereview kembali materi apa yang sudah kita peroleh minggu lalu pada pertemuan kelima? Saya, Bu. Oke, silahkan Tengku Rizka.
Ada 3 materi, yaitu jenis dan pengaruh pH tanah terhadap ketersediaan unsur hara, dan bahan organik dan peranannya. Oke, tepuk tangan untuk Tengku Rizka. Jadi betul ya, minggu lalu itu kita sudah belajar terkait tekstur tanah, pH tanah, dan bahan organik. Pertanyaan selanjutnya, ada enggak yang masih ingat tekstur dan jenis tanah yang dimaksud itu yang seperti apa? Irma, oke, Irma silahkan. Tekstur tanah merujuk pada perbandingan partikel pasir dan liat pada tanah. Oke. Kedua itu tekstur mempengaruhi drainase, aerasi, dan kemampuan menyimpan air. Ketiga itu tekstur menyimpan air dan unsur hara lebih baik dibanding tanah berpasir. Tepuk tangan untuk Irma. Kalau misalnya tanahnya berpasir, itu tidak bagus untuk daya simpan air. Sebaliknya, kalau misalnya tanahnya liat, itu juga tidak bagus. Ya, jadi perbandingan yang bagus itu adalah jenis tanah lempung. Oke, pertanyaan selanjutnya. Minggu lalu juga kita belajar terkait pH tanah. pH tanah adalah suatu ukuran keasaman tanah yang memiliki skala 0 sampai 14 dengan angka 7 sebagai netral. Adapun tanah asam memiliki pH di bawah angka 7, sedangkan tanah basah memiliki pH di atas angka 7. pH tanah rentannya 6,5 sampai 7,8 yang umumnya ideal untuk pertumbuhan tanaman. Oke, tepuk tangan untuk Tengku Rizky. Jadi pH tanah itu sangat mempengaruhi juga pertumbuhan tanaman. Kalau misalnya tanahnya sangat asam atau sangat basah, itu tidak bagus untuk pertumbuhan tanaman. Yang dikehendaki adalah 6,5 sampai 7,8. Oke, pertanyaan terakhir terkait bahan organik. Apa itu bahan organik? Bu. Oke, Arwana. Bahan organik adalah bahan yang berasal dari sisa tanaman dan hewan yang terdekomposisi. Oke, aplaus untuk Arwana. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh teman-teman kalian terkait tekstur tanah, pH tanah, dan bahan organik itu sudah sangat benar ya, yang kita pelajari pada materi sebelumnya. Nutrisi ini sangat dibutuhkan oleh tanaman. Kenapa? Karena nutrisi ini digunakan untuk pertumbuhan, untuk proses metabolisme, dan untuk produktivitas tanaman. Jadi sangat dibutuhkan. Kalau misalnya tidak terpenuhi, itu tidak bagus untuk pertumbuhan tanaman. Nah, kemarin itu juga kita pernah pelajari unsur-unsur makro dan mikro. Sudah kita bahas sebelumnya, tapi akan kita perdalam nanti di bagian ini, akan ada pembahasan. Nah, adapun cap CPMK yang akan kita dapatkan pada hari ini adalah merancang sistem pemupukan yang sesuai berdasarkan analisis kondisi tanah dan tanaman. Jadi setelah materi pada hari ini, kita dapat mengetahui dan merancang sistem pemupukan. Jadi nantinya akan kita analisis dulu kondisi tanahnya, baru kita bisa mengetahui pemupukan apa yang cocok. Nah, apa itu kebutuhan nutrisi tanaman? Jadi nutrisi tanaman ini sangat dibutuhkan oleh tanaman. Kemudian nutrisi ini digunakan untuk proses fotosintesis, kemudian ada proses metabolisme, dan untuk proses produktivitas tanaman. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan nutrisi tanaman. Yang pertama adalah tekstur dan komposisi tanah. Yang kedua adalah organisme. Yang ketiga, misalnya tanahnya berpasir, maka daya simpan airnya itu tidak bagus. Kenapa? Karena pori-porinya sangat besar. Sebaliknya, kalau misalnya tanah liat, pori-porinya sangat kecil, daya serap airnya itu besar, tapi tidak bagus untuk drainase dan aerasi.
Jadi kalau kita mau gunakan tanah yang bagus itu adalah tanah berjenis lempung, ya, mengerti ya? Kemudian yang kedua, organisme tanah. Nah, organisme tanah yang dimaksud di sini adalah cacing dan mikroorganisme. Kalau misalnya kita ke lahan atau ke kebun, kemudian kita mendapati sebuah cacing, nah itu merupakan satu indikator bahwa tanah ini gembur atau subur. Nah, itu salah satu indikator. Kemudian mikroorganisme yang dimaksud di sini adalah bakteri, jamur. Nah, jadi semuanya ini sangat berperan dalam menguraikan bahan organik. Nah, kemampuan akar menyerap nutrisi mempengaruhi kebutuhan pemupukan. Jadi kita itu harus memperbaiki pemberian nutrisinya. Nah, kemudian ini akan berdampak kepada sistem perakaran. Nah, seperti yang tadi saya katakan, kalau misalnya tekstur tanahnya itu berpasir atau sangat liat, itu akarnya itu susah untuk menembus tanah dalam mencari atau memperoleh nutrisi atau mencari air dalam tanah, ya. Kemudian ada ketersediaan air. Nah, kalau misalnya berbicara terkait ketersediaan air, kita perlu juga mempertimbangkan ini, ya. Oke, dimengerti ya sampai sini? Next, di sini ada identifikasi unsur hara esensial tanaman. Ini merupakan bentuk piramid ya. Dari sini kita bisa lihat yang mana makro, yang mana mikro. Nah, kita lihat dari paling bawah ini. Ini adalah makronutrien primer. Contohnya adalah nitrogen, fosfor, dan kalium. Ketiganya ini, makronutrien ini diperlukan dalam jumlah yang besar. Jadi dia sangat dibutuhkan. Kemudian makronutrien sekunder, dia dibutuhkan dalam jumlah yang sedang. Kemudian ini yang paling di atas adalah mikronutrien. Nah, ini semuanya diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. Jadi esensial, penting untuk pertumbuhan tanaman. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada gambar dan berwarna kuning, ada berwarna ungu. Nah, ini semua adalah ciri-ciri ketika tanaman kekurangan unsur hara atau disebut sebagai defisiensi. Nah, ini contohnya kekurangan nitrogen. Di sini kita bisa lihat bahwa kalau kekurangan nitrogen, tanaman akan tumbuh kerdil dan lemah. Nah, kemudian ada gambar kedua. Gambar ini daunnya berwarna apa? Ungu. Nah, kalau misalnya daunnya berwarna ungu, ini juga salah satu indikator bahwa tanaman kekurangan unsur fosfor atau P. Nah, kalau misalnya dia kekurangan unsur P, maka akar itu tidak akan berkembang dengan baik. Nah, kemudian daun tuanya ini memiliki warna keunguan dan biasanya itu di tepi-tepinya. Ya, ada yang biasa dapat daun berwarna ungu? Sesekali ya. Sesekali. Kalau warna kuning? Sering, tapi itu kalau misalnya sudah panen, ya, sudah tua. Nah, kemudian ada kelebihan pupuk. Ternyata kalau misalnya tanaman kelebihan pupuk itu juga tidak bagus. Apa yang akan terjadi pada tanaman kalau misalnya kelebihan pupuk? Terbakar. Jadi ujung daunnya itu terbakar. Tanah juga menjadi masam dan ini tentunya menjadi pencemaran air tanah. Jadi kita perlu menggunakan pupuk yang seimbang dengan dosis yang tepat. Tidak boleh menggunakan pupuk dengan dosis yang tinggi, tidak sesuai dengan anjuran. Ya, oke? Nah, di sini dalam penentuan kebutuhan nutrisi ada beberapa cara untuk mengetahui nutrisi tanah atau disebut sebagai analisis tanah. Yang pertama adalah pengambilan sampel. Pernah enggak di kelas ini ada yang melakukan uji analisis tanah? Pernah. Di mana? Di kampus. Pernah sampai pengujian ke lab? Belum pernah. Oke, di sini Ibu akan menyampaikan bagaimana caranya. Yang pertama adalah pengambilan sampel. Yang kedua, analisis laboratorium. Yang ketiga adalah interpretasi hasil. Sebenarnya ada berbagai macam alat yang bisa digunakan, tapi Ibu perlihatkan di sini menggunakan bor dan menggunakan cangkul. Dan biasanya itu kita mengambil di beberapa titik. Misalnya kita punya luas 15 are.
ya. Kemudian kita mau mengetahui bagaimana kandungan hara dalam lahan tersebut. Kita ambil beberapa sampel dalam beberapa titik. Jadi bukan hanya satu titik saja. Nah, jadi kita gali tanah tersebut dan masukkan ke dalam kantong plastik. Nah, kemudian kita beri label. Ini misalnya titik keberapa yang kita ambil. Nah, kemudian setelah kita bawa sampel tanah tadi, akan keluar hasil laboratorium. Akan seperti ini contohnya, kita akan memperoleh data terkait pH-nya, bahan organiknya, N total, fosfor total, dan kalium total. Jadi kita akan mengetahui. Nah, dari sini kita bisa ketahui bahwa lahan ini misalnya kekurangan nitrogen, kekurangan fosfor, atau kekurangan kalium atau unsur yang lainnya. Jadi kalau kita mau melakukan budidaya, kita tidak semena-mena untuk sembarangan memberikan pupuk, ya. Tapi kita harus menguji dulu, menganalisis dulu, ini lahan sebenarnya lahannya kekurangan unsur apa. Oke? Salah satu hasil penelitian saya dengan judul aplikasi olahan limbah ternak terhadap pertumbuhan dan produksi bayam merah. Ibu melakukan suatu penelitian membandingkan antara pupuk kandang biasa, kemudian saya juga menggunakan pupuk bokasi dari kotoran sapi. Nah, jadi ibu membandingkan mana yang lebih bagus. Nah, di sini saya menggunakan beberapa perbandingan ya. Saya menggunakan bahan dari kotoran sapi, kotoran hanya sapi saja, kemudian ada sekam, ada dedak, dan ada abu sekam. Kemudian saya tambahkan yang namanya E4. Ya. Kemudian saya aplikasikan ke tanaman sayuran bayam merah. Hasilnya seperti ini. Pernah lihat bayam merah? Bagaimana besaran daunnya? Nah, ini adalah bayam merah yang telah saya aplikasikan menggunakan pupuk organik, menggunakan bokasi dari kotoran sapi. Hasilnya seperti ini. Materi selanjutnya adalah penyusunan program pemupukan yang tepat. Setelah tadi kita melakukan analisis tanah ya, yang telah kita bawa ke laboratorium, kemudian kita menghasilkan data. Sudah ada kita pegang data-datanya, kalau misalnya dia kekurangan nitrogen, kita bisa tambahkan misalnya pupuk nitrogen. Nah, jadi kita perlu mempertimbangkan terkait waktu, kemudian dosisnya berapa. Jadi tidak boleh menggunakan dosis pupuk yang secara berlebihan. Itu sangat berdampak terhadap kesehatan tanah dan ekosistem. Oke, kemudian ada aplikasi menerapkan teknik pemupukan yang tepat untuk efisiensi penyerapan. Nah, ini aplikasinya biasa ada orang yang menggunakan misalnya melalui irigasi, ada yang memupuk secara langsung di sekitar pohon. Nah, itu tergantung dari komoditasnya. Ya, kalau misalnya kakao itu banyak orang menggunakan di sekitar pohonnya, tidak langsung mendekati akar, tapi di area batangnya. Nah, kemudian monitoring. Nah, monitoring ini memantau respon tanaman dan menyesuaikan program jika diperlukan. Nah, ini kita bisa melihat apakah kita menggunakan, setelah kita menggunakan pupuk, misalnya pupuk pupuk bokasi dari sapi, apakah misalnya itu sangat efisien atau tidak. Ini dimasuk dalam monitoring. Oke, cukup sekian untuk pertemuan pada hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin bertanya? Oke, silahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya adalah, mengapa tidak dianjurkan menggunakan feses segar? Menggunakan feses segar dalam penggunaan sebagai pupuk organik. Iya, ada yang tahu kenapa kita tidak menggunakan feses segar sebagai pupuk organik? Ada yang tahu? Oke, saya akan perjelas bahwa di dalam feses segar itu mengandung yang namanya mikroorganisme patogen. Biasanya mikroorganisme itu seperti Escherichia coli, Salmonella. Nah, ketika konsumen memakan misalnya sayuran ini dia bisa terganggu kesehatannya, makanya itu tidak boleh. Kemudian selain itu, feses segar itu mengandung gas amonia dan sifatnya panas. Kalau misalnya kita aplikasikan ke tanaman, itu bisa merusak akar
Nah, makanya itu kita tidak dianjurkan. Selain itu, bukannya feses yang baru keluar itu bau ya? Itu juga salah satunya. Makanya kita dianjurkan untuk melakukan proses pengomposan. Proses pengomposan dengan menggunakan E4. Dan biasanya itu dalam pengomposan memerlukan waktu 1 minggu sampai 2 minggu. Jadi tidak boleh menggunakan feses yang masih segar. Harus dulu dikomposkan, harus dulu difermentasikan sampai 12 sampai 14 hari baru bisa digunakan. Masih ada pertanyaan sebelum kita akhiri perkuliahan? Sudah tidak ada. Jadi dimengerti materi pada hari ini ya. Baik, terima kasih untuk semuanya yang telah hadir dan mohon maaf jika Ibu salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.